Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di Pijat Amalia Mamuju. Salam sehat untuk semuanya. Oke sahabat YouTube, kali ini saya akan membahas sesuai judul dan tema, yaitu cara menurunkan kolesterol dan asam urat ya. Ya, diantaranya seperti pijat dan juga untuk buah-buahan yang bisa menurunkan asam urat, dan juga untuk bisa menyembuhkan asam urat atau kolesterol tinggi. Untuk itu tonton video ini sampai habis ya, agar paham dan jelas. Oke, gejala asam urat adalah ditandai di bagian punggung kaki ini rasanya kebas ya, semutan, dan rasa kayak kesetrum, dan juga seperti terbakar ya, panas ya. Nah, di betis ini biasa tegang dan linu, nyeri ya. Nah, terutama di telapak kaki ini ya, biasanya kayak kesetrum-setrum itu, kayak kesengat listrik. Dan di bagian punggung kaki panas ya, kayak kebakar begitu. Dan di bagian telapak kaki ini juga kadang terasa nyeri-nyeri ya. Itu gejala asam urat tinggi atau kolesterol ya. Penyebabnya adalah penyempitan pada pembuluh darah. Oke, untuk menurunkan kolesterol atau asam urat yang bisa menurunkan dengan cepat, yaitu dengan mengkonsumsi yaitu buah sirsak ya, sirsak atau serkaya. Ada juga yang bilang nangka Belanda. Ini mampu menurunkan kolesterol dan asam urat tinggi. Nah, dengan mengkonsumsi atau sering makan buah sirkaya atau sirsak seperti ini, maka kolesterol akan turun ya. Kolesterol dan asam urat akan turun. Nah, namun tidak menyembuhkan ya. Untuk menyembuhkan yaitu bisa rutin ya. Dengan rutin, untuk penyembuhannya rutin minum jamu, yaitu pagi, siang, dan sore untuk penyembuhannya. Nah, biasa pasien-pasien yang saya tanganin yang parah ya, saya berikan jamu yang saya racik ya, jamu yang saya racik atau yang saya buat untuk menyembuhkan asam urat dan kolesterol tinggi. Nah, jamu yang saya buat ini bukan hanya untuk sekedar kolesterol dan asam urat saja, namun juga bisa menormalkan gula darah ya. Gula darah yang tidak stabil, yang tinggi, itu bisa juga menyebabkan bagian tumit ya, bagian tumit sini itu tersumbat ya aliran darah, sehingga ke bagian punggung kaki dan telapak kaki itu terasa nyeri dan panas ya, kadang cenut gitu ya. Itu tanda-tanda gula darah tinggi ya. Ya, perlu diwaspadai, penyakit ini jangan dianggap remeh, jangan diabaikan. Karena apa? Karena setiap malamnya itu tidak nyaman. Di sini terasa cenut-cenut ya, dan panas kayak terbakar begitu di punggung kaki, dan di area betis juga tegang ya, tegang, berat ya. Di sini rasanya berat banget, berat ya, kayak pokoknya tegang ya, tegang dan berat rasanya di bagian betis ini, karena penyempitan pada pembuluh darah di bagian betis ini tersumbat ya, aliran darah tersumbat ya, akibat darah yang mengental ya, darah yang mengental membuat aliran darah menyumbat atau tersumbat sehingga berhenti. Maka perlu diterapi ya. Terapi dan pemijatan seperti ini lumayan juga ya, khasiatnya cepat, reaksi cepat, namun sifatnya sementara ya, sifatnya hanya sementara. Untuk penyembuhannya yaitu harus rajin ya mengkonsumsi jamu ya sampai sembuh ya. Jadi kalau belum sembuh jangan berhentikan jamunya,
Dan walaupun sembuh juga harus kita tetap rajin, karena jamu herbal atau jamu tradisional ini sangat ampuh untuk kebutuhan tubuh kita ya. Jadi kalau penyakitnya parah itu minumnya pagi, siang, dan malam menjelang tidur. Namun kalau sudah sembuh ya tiap pagi saja ya, tiap pagi 1 kali, itu untuk menjaga, terutama bagi yang sudah kepala 4 ya, kepala 4 atau kepala 5. 40 atau 50 tahun itu biasanya kebanyakan 80% orang mengalami gagal ginjal ya, gagal ginjal seperti itu, diabetes. Itu ciri-cirinya sama ya, keluhannya di bagian kaki yaitu kram, kebas, dan semutan, panas, sakit ya, rasanya seperti kebakar begitu. Itu ciri-ciri penyakit tersebut ya, diantaranya itu seperti diabetes, gagal ginjal, penyempitan pembuluh darah, dan gula darah tinggi. Ya kalau dipijat seperti ini memang langsung enak ya, reaksinya cepat, langsung bisa tidur. Namun kalau tidak, itu orang tidak akan bisa tidur sampai pagi ya. Sangat menyiksa dan menderita banget pokoknya yang mengalami bagian kaki ini yang rasanya cenut-cenut itu ya, ya seperti terbakar panas. Nah di jari-jari ini juga keringin, itu akibat saraf atau serabut saraf itu tidak aktif ya, tidak aktifnya serabut saraf bagian kaki ini yang membuat kaki itu kebas dan berat ya, berat rasanya, kayak mati rasa begitu ya, kayak mati rasa. Itu penyebab saraf-saraf tidak aktif ya. Jangan dianggap sepele dan jangan diremehkan, harus kita tanganin dengan serius ya, terutama rajin pijat atau terapi. Dan 2 yaitu kita mengonsumsi yang bisa menurunkan kolesterol dan asam urat, dan menjaga pola makan, yaitu terutama pantangan-pantangan yang tidak cocok untuk tubuh kita jangan makan ya, jangan makan semua pantangan-pantangan yang tidak cocok buat tubuh kita. Karena kalau kita makan percuma ya, percuma saja kita terapi atau kita minum jamu, itu tidak akan menyembuhkan ya, karena kita di sisi lain kita berobat, di sisi lain kita melanggar pantangan. Jadi kita harus betul-betul menjaga pola makan ya, kita jaga pola makan, mana yang tidak cocok untuk tubuh kita itu kita hindari. Karena setiap manusia itu beda-beda ya pantangannya, walaupun penyakitnya sama, kadang pantangannya beda-beda. Ada yang tidak cocok makan ini contohnya, ada yang cocok makan ini, itu beda-beda. Jadi setiap orang tuh pantangannya itu beda-beda ya, tidak sama walaupun penyakit sama. Jadi kita harus tahu ya, mana-mana yang tidak cocok dan mana yang cocok untuk tubuh kita. Kita harus kita pelajarin agar penyakit kita itu sembuh total. Oke, sampai sekian.